badan saya ini lebih keras mengalir feeling dagang. Feeling saya berdagang. Oleh karenanya, kalau misalkan Allah ridho terhadap saya dan saya di DPR, apapun yang saya keluar dari tangan saya nanti bisa kerjakan ini semua. Itu cita-cita saya kepingin tak buat set up jaga. Contoh nih, contoh. Saya ada komitmen sama Kak Karnoto. Kak Karnoto itu punya anak buah berapa sih? 3.000. Punya anak buah 3.000. Yang gajinya sekarang satu orang berapa sih? Golongan 2A. Berapa? 2.200.000. 2.200.000. Orang 3.000. Gajinya 2.200.000. Alhamdulillah dari 3.000 orang itu 100% kesangkut utang kabeh. Betul sih. Dan utangnya di Bapra. Bapra sama BPD. Saya punya cita-cita, kok tak gawe BPR lah. Tak modali dari duit BPR ini. Tak gawe kantor-kantoran. Tapi kelola dengan baik. Cuman biar nggak riba jualan duit, maaf nih. Hasil dari situ bunganya kembali ke anggota, bukan dinikmati orang-orang. Saya yakin, udah bulir terus. Saya satu periode asetnya dia udah luar biasa. Bunganya samakan deh dengan Bapra atau begitu. Bapak Ibu mungkin masih ingat program saya salah satunya pada saat saya jadi bupati, usir rentenir dari pasar Batam. Masih ada tuh. Ya. Nah, termasuk usaha-usaha yang lain. Karena saya kepingin duit saya itu bukan umpet-umpetan nanti pada saat kunjungan dapil atau reses dan lain sebagainya, hanya amplop dititipin dan lain sebagainya, habis itu saya hilang lagi. Ada manfaat. Nanti saya datang lagi pada saat saya mau pilihan lagi, bayar lagi, ada manfaat. Tapi kalau di set up dengan bisnis atau dagang atau usaha, saya yakin akan healing luar biasa, akan healing luar biasa. Banyak hal yang saya lakukan di Batam pada saat saya jadi bupati. Banyak hal. Ada zaman kenal Mas Opin, Mas, anak buah ajudan saya dulu. Opin, ada yang kenal? Kenal dari apa? Ajudan saya namanya Opin. Begitu saya nggak jadi bupati, dia ajudan saya langsung dilempar di kelurahan Kroyo Selatan, Kongilen Surat. Itu nangis dia, sama saya telepon sama istrinya. Saya bilang apa? Pin, orang usah nangis. Rezeki ini wis ana sing ngatur. Emang kamu dengan jabatanmu kamu dapat rezeki? Boten, Pak, tapi kalau rapi, Pak. Masya Allah, sekian tahun yang lalu tak gawenya toko. Ini saya sewa di Dracek, itu sewanya 7.500.000. Ukuran paling 3,5 kali 7 ke 8 kecil di Dracek. Saya buatin toko di situ. Istrinya namanya Afi. Tokonya tak kasih nama Pinafi, Opin Afi. Di Dracek itu Pinafi. Itu modalnya dulu pada saat saya buat itu 67 juta. Tak suruh nungguin, Opin tak kasih gaji 1.500.000, istrinya 1.500.000. Sebulan 3 juta berdua. Begitu setahun sudah tahu manisnya usaha itu. Dia telepon saya, Pak, tak ganti saya aja ya. Rono Pin, silahkan. Kowe mau di Jakarta, asetnya berapa? Kowe tuku ya ganti. Akhirnya diganti sama Opin 67 juta. Baru seminggu di situ ganti punya saya, duitnya buat nabung di BPD, undian umroh, suami istri dapat. Itu dari mana sahabat? Sekarang Bapak Ibu sudah bisa beli tanah sebelahnya, sekarang sudah gede,
dan setiap bulan nabung 15 juta buat apa? Lagi nyicil tanah buat bangun SDGT di Banyu Putih. Tidak ada sambungan, tapi itu adalah fakta. Selama kita berbuat baik, Allah akan membukakan kebaikan di semuanya. Harus itu dipercaya. Jadi saya tahu Muhammadiyah kelembagaan usahanya luar biasa. Ini yang bisa menopang kesejahteraan anggota plus organisasinya yang mengerikan di Indonesia, terkaya di Indonesia. Jadi kepinginnya saya nanti bisa bersinergi, Pak. Kalau misalkan Allah ridho dengan jabatan saya, kita bisa bersinergi, ngomong bareng. Supaya ini ada yang bisa nih untuk dibuat usaha. Jenengan ada duit kapan? Modal lira, lira, Pak ya. Utang setiap kunjungan dapil sampai nggak duit ratusan juta. Gitu Mas, Pak. Jos. Terima kasih Pak Syamil. Mungkin Pak Harto masih posting untuk penguat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya, mas-mas. Saya kira tidak usah saya jelaskan, pandangan tadi visi-misi yang disampaikan oleh beliau Bapak Yoyo sudah jelas. Pinginnya pokoknya masyarakat Batang itu berubah karena ada modal, beliau sudah tahu sumbernya. Besok kalau sudah beliau duduk di Jakarta, insya Allah kita doakan jadi. Amin. Kita pilih. Jadi bukan Muhammadiyah saya, ya. Udah kepikiran kok Muhammadiyah halo-halo. Saya pribadi ngajak panjenengan. Ayo bareng-bareng tunjukkan sikap kita pada beliau. Insya Allah komitmennya jelas, ya, bahwa nanti akan kembali di Batang untuk warga Batang dan juga memikirkan kemajuan Batang. Itu yang penting. Maka jangan sekali-kali nanti panjangan lupa. Artinya kalau sudah yakin untuk diri sendiri, keluarga, tetangga, monggo diajak. Sudah jelas, sudah ada basa-basi. Memang yang saya Pak ya, di Muhammadiyah itu sifatnya memang tidak pernah mengadakan tangan. Waktu panjenengan waktu jadi bupati, terus terang dari warga Muhammadiyah itu dukung hampir 100%. Dan warga tidak nyimik-nyimik, munduk-munduk, minta-minta. Sakpawe, Pak Yoyo, Pak maringi apa monggo waktu itu. Dan saya nggak pernah maju ke bupati, maju ke Pemda, tapi ya barokah yang penting. Ya, seadanya alhamdulillah. Nah, saya masih ingat beliau akan nyalon itu, Pak Tati selaku wakilnya. Nunggu saya sejak maghrib sampai isya pas saya itu ngaji di masjid, ngaji tafsir. Tahu-tahu di depan rumah sudah ada Pak Tati dengan Mas Simbu kalau tidak salah. Ya. Itu beliau katanya sebentar lagi ini Pak Yoyo akan datang juga. Tapi ternyata beliau ada kesibukan yang lain sehingga yang hadir hanya Pak Tati. Dan sampai malam bincang-bincang saya bilang ke Pak Tati, nyuwun sewu, Muhammadiyah kalau sudah iya, ya iya. Insya Allah jangan berdua nanti jadi. Ya gitu aja. Minta nasihat-nasihat. Saya bukan orang tua ya. Pokoknya insya Allah saya akan dukung sama beliau. Dan ternyata juga jadi. Ini insya Allah sama. Muhammadiyah, walaupun Muhammadiyah itu giring mana-mana, tapi insya Allah warganya sudah jelas, politiknya politik tinggi. Jadi etok-etok orang milih tapi hatinya condong. Insya Allah Pak Yoyo, mudah-mudahan jangan kita dos bahwa warga masyarakat Batang yang namanya Muhammadiyah kalau sudah iya, tidak akan kemana-mana lagi. Mudah-mudahan jadi menjadi anggota DPR RI dan tetap akan membawa perubahan yang sudah dicita-citakan.
Kata nggih, setuju nggih? Nggih, bismillah. Monggo kita kantongi jalan masing-masing untuk pribadi, keluarga, dan tetangga. Insya Allah jangan dapat pahala, tidak akan kesasar Pak Yoyo. Nah kesasar nanti salah sendiri. Jadi sudah komitmen kayak gitu tuh, ini saksinya bukan hanya kita sendiri, yang tidak kelihatan adalah Allah dan malaikat. Insya Allah kita doakan dan Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan aminnya juga amin yang nomor 1. Amin. Aminnya tidak hanya mengamin doa, tapi amin yang nomor 1. Ayo kita dukung, harus Muhammadiyah ke sana, warga Muhammadiyah ke sana. Ini tak delok caleg termasuk capres cawapres itu, kalau di survei itu paling sedikit Pak Anies. Tapi kalau di lapangan, masya Allah, deloknya sing do nonton, sing do dukung, masya Allah, luar biasa. Sampai jalan saja nggak bisa. Lah kayak gitu kok hasil survei nomor terakhir, ya lucu kan ya. Lainnya bahasa seperti itu. Kita insya Allah nomor 1 presiden jadi, nomor berapa nomor 2 dari Batang Pak Yoyo jadi. Amin. Dari Nasdem. Kalau yang Batang tadi masih Mas Burhan sama Pak Karnoto sudah punya planning sendiri. Pokoknya menurut Pak Karnoto kali Mas Burhan, insya Allah Muhammadiyah sudah ada yang ngatur, jadi tinggal kita mengikuti di belakangnya. Ngaten matur nuwun. Bismillah ya, sedaya sekopat ya. Alhamdulillah. Itu Pak, apa yang kita sepakati di sini insya Allah tidak hanya di dalam lahiriah, batiniah insya Allah juga demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus yang mulia untuk Bapak Ketua PPM. Nah, baik Pak Karnoto ada sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan cabang dan Aum Muhammadiyah, saudara muda yang saya hormati, lantai dan Kamil Masjid, binaan PCN Batang yang saya hormati. Saya tahu dan pernah merasakan dan saya melaksanakan melakukan sendiri bahwa Pak Yoyo adalah orang yang komitmennya tinggi. Jadi tidak mungkin beliau legaliti, tidak mungkin beliau mengkhianati kita. Saya sudah mengawal beliau, dia satu-satunya bupati di Jawa Tengah yang berani mengangkat pimpinan daerah Muhammadiyah menjadi sekda. Itu beliau. Saya tahu walaupun almarhum orang yang cerdas, pintar, namun tekanan kanan kiri ketika akan beliau menyampaikan bolpen yang bertanda tangan mengesahkan beliau, tekanan kanan kiri luar biasa. Tapi beliau bukan orang yang gampang ditekan. Beliau tetap independen. Saya memilih Pak Nasir sebagai orang yang cerdas, walaupun dia orang Muhammadiyah adalah orang yang baik, cerdas, jujur. Saya pilih beliau dari sekda. Dan alhamdulillah perkembangannya Batang luar biasa. Ya, kalau kita sekarang tidak ya, pasca Pak Yoyo, kita tahu semua Banyu Putih kecamatan Banyu Putih kantornya dibakar, kasus Gladu dengan jual beli jabatan perangkat desa diminta 200.000, 150.000, 100 juta, 150 juta sampai 200 juta. Akhirnya terbukti juga seperti itu. Nah bisnisnya seperti itu kenapa? Ya dulu dia mah jadi itu ya bayar juga mengembalikan uang setoran itu. Inilah jadi beliau sangat independen. Beliau tampil mencalonkan diri di DPR RI dari dapil 10 nomor 2 dan Kabupaten Nasdem yang tidak tanggem-tanggeman. Pokok milih gong ya Pak Yoyo Nasdem nomor 2. Jadi dia orang tanggem baru partai, ya itu tanggem dengan ormas, dengan kita, dengan Muhammadiyah, dengan LBI, dengan kelompok tani, dengan pedagang kaki lima, dia tanggemnya dengan masyarakat. Dan insya Allah nanti hasilnya gaji beliau, aspirasi beliau ya nanti untuk masyarakat yang tanggem tadi. Dulu yang ditunjuk Mas Samsul, nanti mungkin karena ini Mas Samsul sibuk, mungkin nanti akan diteruskan Mas Burhan sebagai wakil dari Muhammadiyah.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin beliau orang yang komitmen, saya sudah melaksanakan, saya sudah menjalani, tidak akan lagi. Bismillah, untuk Presiden kita pilih Pak Amin, Anies Mohaimin, dan untuk DPR RI kita pilih Pak Yoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyo, terima kasih. Belum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wong bawang, bapak saya petani, pak saya dagang, saya wong desa. Saya kepingin dengan bisa berjuang bareng dengan saya untuk mewujudkan cita-cita yang ada di hati jenengan yang baik. Itu aja motor nuwun. Wes Mas. Tinggal tuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kita dengarkan dengan seksama bahwa begitu luar biasa komitmen Bapak Yoyo dalam membangun Kabupaten Batang ini. Kita telah bersepakat bulat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, DPR RI kita pilih Pak Yoyo. Oke. Insya Allah nanti dari pemuda akan mengawal, akan kita buatkan stiker apa namanya, nanti ada gambar warna-warnanya yang menunjukkan DPR RI, Presiden sampai DPR Kabupaten yang dipilih ini agar benar-benar bisa tersosialisasikan ke akar rumput. Dan Bapak Ibu sekalian, biasanya saya kalau pemilu musiman ini kan jadi PPS, KPPS, Panwas Pak ya. Untuk periode ini karena diberi amanah oleh Bapak Harto untuk mengawal suksesnya pemilu 2024 agar apa yang telah ditetapkan oleh PDM bisa berjalan ke akar rumput. Insya Allah periode ini saya tidak ikut kali ini, saya fokus mengawal PDM agar apa yang telah disepakati bisa sampai ke akar rumput. Itu saja pertemuan malam hari ini. Insya Allah ini belum yang terakhir Pak. Jadi kan DPR Kabupaten sudah, DPR RI sudah, ini insya Allah nanti minggu depan DPR Provinsi. Jadi Bapak Ibu jangan bosan Bu, ini memang program dari PCM, dari Pemuda Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah harus menjadi pemilih yang cerdas. Jadi jangan ibaratnya itu apa namanya? Tadi apa? Pepatahnya? Iya, itu gitu. Iya, jangan dengan uang 50.000 dan seterusnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathun qarib. Monggo kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu nanti bisa apa namanya dengan Mas Jam kita bisa berebut, ada sedikit ganti transportasi karena Bapak Ibu sudah jauh-jauh nih dari